Di jantung Samudera Pasifik terbentang Kepulauan Yapen, mutiara biru dari timur Papua. Laut yang luas, biota yang melimpah, dan masyarakat pesisir yang bekerja dengan hati menjadi kekuatan besar pembangunan ekonomi biru Papua. Dari laut, harapan tumbuh. Dari tangan nelayan, kesejahteraan digenggam. Inilah perjalanan Samudra Harapan Papua. Dari birunya Laut Yapen lahir harapan baru. Potensi kelautan di wilayah ini menjadi anugerah yang luar biasa. Di berbagai teluk, masyarakat pesisir bekerja dengan semangat. Mereka membudidayakan ikan, menanam rumput laut, dan menjaga laut tetap hidup untuk generasi berikutnya. Kita adalah kabupaten yang luas lautan lebih besar dari luas daratan. Dengan demikian, potensi yang ada di kabupaten ini adalah di bidang kelautan dan juga ada di bidang budidaya, khususnya air tawar. Untuk potensi di budidaya air tawar atau ini, kita ada komoditas ikan nila, ada ikan mas, ikan nila salin, dan juga ada ikan patin. Kita juga masih sementara mengembangkan untuk budidaya ikan lele. Selain budidaya ikan air tawar, kita juga ada budidaya untuk perikanan air laut, yaitu ada rumput laut, dan juga kita punya ikan baramundi. Untuk komoditas rumput laut ini lumayan kontribusinya sudah cukup besar, terutama secara mikro untuk peningkatan kesejahteraan daripada kelompok pembudidaya. Nah, mungkin nanti kita ada punya kelompok-kelompok pembudidaya. Namun secara keseluruhan untuk Kabupaten Kepulauan Yapen kita punya area untuk budidaya rumput laut ini kurang lebih 270 hektar. Nah, dari 270 hektar itu dia tersebar di beberapa distrik di kabupaten ini. Nah, salah satunya di distrik Kosiwo, Kampung Sarondori. Ya, kita punya Hicerim ini yang ada saat ini itu cukup membantu, di mana melalui Hicerim ini kita sudah boleh menghasilkan benih-benih ikan yang secara bertahap kita akan membagikan kepada kelompok-kelompok pembudidaya yang sudah menjadi binaan dinas. Kita berharap dengan benih-benih yang kita bantu, dengan pakan yang kita bantu, itu akan memberikan semangat untuk mereka melakukan kegiatan budidaya. Dan nanti ketika mereka sudah menerima manfaat daripada kegiatan budidaya ini, mereka akan secara kontinu melakukan kegiatan budidaya, bergerak dari yang tradisional dan menuju ke usaha budidaya. Makan ikan, sehat, pintar, cerdas. Melalui Balai Benih Ikan, pemerintah daerah memastikan ketersediaan benih unggul untuk mendukung pembudidayaan lokal. Peran Balai Benih Ikan di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk peningkatan komoditas ikan jenis air tawar berupa ikan nila, ikan mujair, ikan mas,
ikan lele dan ikan gurami serta ikan patin. Kami sangat membuat atau memproduksi benih-benih ikan ini untuk memberikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya masyarakat pembudidaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Iya, kami dari Balai selalu menyiapkan benih yang unggul dengan cara kami selalu seleksi induk untuk pengembangan benih atau lakukan pemijahan dan menghasilkan benih-benih yang unggul untuk dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kami lakukan di sini adalah kami melatih anak-anak sekolah yang saat ini mungkin ada bersama-sama dengan kami di dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama di bidang agribisnis perikanan. Karena adik-adik ini ke depan bukan saja bisa menjadi pegawai negeri untuk hidup, tetapi untuk kehidupan mereka ke depan, budidaya sangat menjanjikan untuk menjadi orang yang sukses. Kami mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini, Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta yang lainnya untuk melihat Balai Benih Ikan ini dalam proses pengembangan ke depan. Dukungan pemerintah kabupaten memperkuat langkah besar ini. Yapen bergerak menuju pengelolaan laut yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Yapen ini daerah kepulauan. Jadi salah satu potensi kita, satu-satunya sebenarnya, Kepulauan Yapen adalah di perikanan. Karena kita melihat ini sebagai potensi, maka kita mulai untuk mendorong masyarakat di pesisir Kepulauan Yapen untuk lebih fokus di dalam upaya meningkatkan kegiatan-kegiatan mereka di bidang perikanan. Nah, salah satunya adalah kita mengembangkan potensi kita di bidang rumput laut. Potensi rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen diperkirakan 270 hektar. Dari 270 hektar ini ada di distrik Kosiwo, distrik Angkaisera, distrik Ambai, distrik Ampimoi, distrik Wonawa. Itu daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk pengembangan rumput laut yang cukup bagus. Kami berharap ini bisa menjadi pintu masuk bagi kami untuk kita menggunakan dana otsus bagi Dinas Perikanan untuk kita kembangkan potensi masyarakat di bidang perikanan, karena saya percaya kalau ini didorong betul dengan baik, dengan dukungan fasilitas yang memadai kepada masyarakat, maka potensi ini akan berkembang dengan baik. Karena itu kami berkomitmen untuk memberi dukungan penuh kepada Dinas Perikanan. Karena jujur saja bahwa masyarakat Yapen ini sebagian besar itu hidupnya di bidang perikanan laut. Karena itu pencerminannya adalah alokasi anggarannya itu harus menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sebagian besar ada di bidang perikanan. Ya, saya berharap atau saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di pesisir di beberapa distrik yang memiliki potensi pengembangan perikanan, rumput laut, ini bisa tetap bersemangat untuk mengembangkan potensi yang ada di kampung masing-masing atau di wilayah distrik masing-masing, karena pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah melihat itu dan kita akan mendorong itu, terutama mendorong masyarakat untuk kalau bisa kita kehidupan ekonomi mereka bisa lebih baik, keluar dari kemiskinan
hidup yang selama ini ada di dalam masyarakat. Dari Samudra Pasifik, Yapen menatap masa depan dengan percaya diri. Potensi alam menjadi kekuatan, dan laut menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakatnya. Potensi besar butuh dukungan infrastruktur yang kuat. Karena itu, Yapen kini bergerak membangun sentra perikanan terpadu di Pasir Putih, Distrik Angkai Sera. Kabupaten Kepulauan Yapen adalah kabupaten yang bertumbuh pada sektor unggulannya di bidang atau di sektor perikanan, terutama perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, dari sisi lahan yang digunakan atau dipakai atau dikelola oleh kelompok ini, pada prinsipnya cukup menjanjikan dan memberikan produktivitas yang tinggi dan sudah banyak memberikan dampak terhadap pendapatan ekonomi masyarakat, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kepulauan Yapen yang notabene-nya adalah masyarakat pesisir yang sangat bertumpu pada laut di pesisir Kepulauan Yapen ini, agar terus meningkatkan potensi pesisirnya, potensi SDM nelayannya, dan juga membuka diri untuk menerima teknologi-teknologi yang sifatnya applied science technology, sehingga kedepannya bukan hanya saja memberikan produktivitas bahan baku, tapi seluruh hasil ikutan berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Pembangunan kawasan ini membuka jalan baru bagi pertumbuhan ekonomi pesisir. Langkah-langkah strategis ini menempatkan Yapen sebagai salah satu perikanan regional di timur Indonesia. Pembangunan kelautan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang manusia pesisir, para nelayan, pembudidaya, dan pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak ekonomi daerah. Melalui pelatihan dan pendampingan, pemerintah membantu nelayan OAP agar semakin terampil dan produktif. Aktivitas kami sebagai ketua kelompok, aktivitas yang selalu kami lakukan adalah melakukan sortiran ikan dari yang kecil sampai yang besar, dan aktivitas sehari-hari yang kami lakukan adalah memberikan makan baik di pagi hari dari jam 7 sampai jam 8, siang hari jam 1, dan nanti jam 4 ke jam 5. Itu kami aktivitas kami untuk selalu memberikan pakan untuk ikan-ikan yang ada di kolam. Tantangan yang kami alami saat ini itu kita kendala dengan pakan ikan. Pakan ini menjadi salah satu hal yang utama sekali. Ketika ikan-ikan sudah ada di dalam kerambak, mereka perlu untuk dikasih makan. Karena tanpa pakan ikan ini tidak bisa besar. Harapan kami semoga mulai hari ini ke depan kami sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi ya untuk bisa melihat hal ini, khusus untuk kami pembudidaya ikan air tawar yang berada di Kampung Sarwandori. Dan bukan saja hanya di Kampung Sarwandori, yang mungkin di berbagai tempat-tempat lain yang ada khusus di Serui maupun di Papua. Sementara di dapur-dapur pesisir, perempuan berperan penting. Mereka mengolah hasil laut menjadi produk bernilai jual tinggi. Kita dari tahun 2019 itu bentuk kelompok. Dan saya pegang itu kelompok Mindawe. Ya, dia kendala itu hama. Ya, kita kerja itu kita manfaat dia punya uang itu. Kalau beli baik kita manfaat. Kita kalau kerja semangat. Kita ini mau semangat kerja. Tapi siapa yang beli? Itu yang membuat kita tidak mau kerja. Ada banyak, saya punya 10 orang yang kita bekerja. Tapi tadi siapa yang beli sebenarnya?
Itu sampai sudah banyak yang tidak mau kerja. Tapi pasti dong bisa kembali kerja seperti semula. Kalau kita sudah menjual terus itu nanti mereka bisa sendirinya kembali. Kita pergi ke kebun tidak punya uang seperti ini. Harus kembali kerja. Maju, tetap maju. Bisa kasih sekolah anak-anak, bisa. Kreativitas lokal ini melahirkan gerakan ekonomi baru. UMKM pesisir yang tumbuh dengan identitas khas Yapen. Penanaman rumput laut mulai dari tahun 2005 mulai ditanam. Itu datang dari Balai Pembenihan Ambon. Itu ada 3 kelompok besar. Di 2005 penanaman, 2006-2007 panen perdana. Menteri Perikanan orang Serui, Freddy Numberi, datang ke kampung kita, kabupaten kita untuk memanen rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen di kota Serui, Teluk Mioka, Sarwandori. Kita lebih fokus ke rumput laut. Sebelumnya itu kita di darat itu ada menokok sagu, ada menanam lahan tidur seperti umbi-umbian, singkong, keladi. Cuman ada binatang buas, binatang hutan yang suka mengganggu. Ketika rumput laut ada, kita orang di Sarwandori memilih berbudidaya ini karena dia mudah dikerjakan, cepat untuk mempunyai hasilnya dari rumput laut juga cepat untuk mendapat uang dari situ. Kendala yang kita hadapi biasa di perubahan suhu air, akhirnya ada mengalami sakit dari musim hujan airnya atau orang buang racun atau mencari ikan dengan bom, itu juga dia mengganggu ke tumbuhnya rumput laut. Akhirnya maju mundur sampai di 2019-2020 dia berjalan sampai hingga sekarang. Kami sebagai ketua kelompok dan petani rumput laut sangat terima kasih, manfaatnya luar biasa besar. Itu ada juga dari pendapatan kita dari rumput laut, bisa membiayai anak sekolah, bisa membangun rumah tinggal kita. Harapan kita untuk lebih maju ke depan, ya. Di tahun-tahun yang akan datang, mulai dari 2026 program pemerintah terus berjalan, berbudidaya ini bisa dikembangkan terus karena salah satu budidaya ini dia tidak terlalu membuat biaya yang banyak, hasilnya bisa dekat kita jangkau. Oleh sebab itu kita masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, seperti di tadi petani yang di laut mereka bilang kita ini butuh nelong, kita masih butuh plastik, butuh tali karena anak-anak kita nih ada banyak kuliah yang SMP, SMA, jadi pendapatan kita terbagi. Kita tidak bisa sempat beli barang itu. Nah, itu mungkin harapan kita dari petani kepada pemerintah. Ketika nelayan berdaya dan UMKM tumbuh, maka manfaat laut bukan lagi sekedar angka ekonomi, tetapi kesejahteraan nyata bagi keluarga pesisir Papua. Laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga sumber kehidupan yang harus dijaga. DKP Yapen bersama masyarakat aktif melakukan patroli pesisir. Upaya pelestarian lingkungan ini menjadi bagian dari rencana strategis DKP Provinsi Papua tahun 2025-2029, sebuah komitmen agar pembangunan kelautan tetap berkelanjutan. Iya, terkait dengan pengawasan khusus untuk budidaya baik air tawar maupun air laut ini, kita ada kelompok yang namanya kelompok pengawasan. Nah, ini kelompok ini bertugas untuk membantu kami dari pihak dinas untuk melakukan pengawasan. Kendala yang masyarakat pembudidaya di sini hadapi itu, pertama mereka masih kekurangan sarana dan prasarana. Kemudian untuk ini sarana prasarana budidaya rumput laut ini,
mungkin tali dengan pelampung dan sebagainya. Memang kita pernah membantu, tapi tidak kontinu. Jadi sekali, mungkin 2 tahun sekali baru bantu. Ini kita berharap mereka sudah yang mendapat bantuan ini bisa mandiri langsung jalan, karena begitu kita bantu mereka produksi dan begitu produksi hasilnya dijual. Ini kita berharap mereka bisa berdiri di atas usaha mereka sendiri, tapi tetap kita melakukan pendampingan terus. Terkait dengan konsep budidaya yang kita matchingkan dengan wisata, itu kami saat ini lagi kembangkan budidaya ikan air tawar di Telaga Tondijat. Kita berharap dengan pendampingan yang terus kami berikan ke kelompok budidaya yang ada di sana, nanti kelompok budidaya ini mereka bisa tumbuh mandiri, dan juga kita membantu untuk memasarkan komoditas yang sudah ada di situ kepada kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat di kota yang memang mereka hobi ke arah misalnya wisata untuk pemancingan. Sudah, ini bagian yang kita siapkan. Mungkin dari usaha budidaya, tapi juga pemancingan yang ada bisa mendatangkan minimal nilai manfaat bagi kelompok pembudidaya yang ada di Demikian. Langkah-langkah kecil ini mungkin sederhana, tetapi dari sinilah masa depan pesisir Papua dijaga dan diselamatkan. Dari Kepulauan Yapen, ombak pembangunan Papua terus bergulir. Ketika laut dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak, di sanalah tumbuh kesejahteraan dan harapan. Yapen bukan hanya tentang laut dan hasil tangkapan, tetapi tentang manusia yang bekerja, menjaga, dan mencintai alamnya. Inilah wajah Papua yang membangun dari pesisir. Samudra Harapan Papua.